Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel Warna Biru. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai pengertian analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan, proses mendapatkan informasi. Analisis pekerjaan mengacu pada proses mendapatkan informasi terperinci tentang pekerjaan, baik pekerjaan yang akan dimulai untuk perusahaan baru, sedang berjalan maupun untuk menghadapi perubahan ke depan. Menurut Dressler 2002, analisis menghasilkan informasi tentang persyaratan pekerjaan. Informasi ini kemudian digunakan untuk mengembangkan uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan seperti apa orang yang dipekerjakan untuk pekerjaan tersebut. Selain itu, analisis pekerjaan menghasilkan klasifikasi pekerjaan dan bahan evaluasi bagi manajemen. Hasil dari analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan ini, selain sebagai alat manajemen untuk melakukan perencanaan SDM yang efektif dan efisien, merupakan koreksi keadaan saat ini dan bertujuan untuk mengantisipasi perubahan di masa yang akan datang. Juga beberapa manfaat seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu menghasilkan uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, evaluasi pekerjaan atau job evaluation, dan klasifikasi pekerjaan. Hasil-hasil dari analisis pekerjaan ini dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Uraian pekerjaan. Dengan adanya analisis pekerjaan, menurut Dressler 2006 dapat membantu mengungkapkan kewajiban yang belum ditugaskan, yang selanjutnya diperjelas kepada siapa tugas itu dibebankan, lalu dimasukkan ke uraian pekerjaan. Adapun isi uraian pekerjaan ini adalah suatu pertanyaan yang mengatur tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk masing-masing jabatan atau posisi tertentu. 2. Spesifikasi pekerjaan. Setelah melakukan analisis pekerjaan, kita akan mengetahui spesifikasi yang tepat untuk masing-masing jenis jabatan. Menurut Dressler 2006, spesifikasi pekerjaan berasal dari deskripsi pekerjaan dan menjawab pertanyaan, ciri dan pengalaman apa yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan ini dengan baik. Hal ini untuk memperlihatkan jenis orang seperti apa yang akan direkrut dan untuk kualitas seperti apa orang yang harus diuji. Spesifikasi pekerjaan dapat merupakan bagian deskripsi pekerjaan atau dokumen yang sama sekali lain. Pada umumnya, spesifikasi pekerjaan ini menyatu dengan uraian pekerjaan yang memuat tingkat pendidikan yang dibutuhkan, jenis kelamin, umur, minat, pengalaman, dan keahlian. Bahkan spesifikasi ini membuat hal-hal yang bersifat khusus, seperti tinggi badan, berat badan, emosi, dan mampu bekerja di ketinggian. 3. Klasifikasi pekerjaan. Analisis pekerjaan ini juga untuk mengklarifikasi pekerjaan dengan tepat, termasuk menentukan kriteria golongan atau eselon dan upah yang sesuai dengan bobot pekerjaan dan tanggung jawab. Selain itu, untuk menghasilkan sistem pengupahan yang baik dan adil, tidak sekedar tertera dalam matriks upah, tapi juga perlu memperhatikan nilai-nilai yang disumbangkan karyawan. Analisis pekerjaan perlu dilakukan atas kebutuhan terkini. Menurut Mondi 2008, di lingkungan kerja yang cepat berubah, kebutuhan untuk sebuah sistem analisis pekerjaan merupakan suara atau sound yang sangat penting. Pekerjaan baru sedang dibuat dan pekerjaan lama dirancang ulang atau dihilangkan. Sebuah analisis pekerjaan yang dilakukan hanya beberapa tahun lalu, sekarang mungkin menjadi usang. Beberapa menyatakan bahwa perubahan terjadi begitu cepat untuk mempertahankan sistem analisis pekerjaan yang efektif.
Karena itu, analisis pekerjaan harus dilakukan dalam periode tertentu dan sesuai kebutuhan terkini, apalagi jika terjadi perubahan terhadap struktur organisasi, teknologi dan kebijakan, sehingga analisis pekerjaan menghasilkan jawaban atas tantangan yang ada. Masih menurut Mondi, tujuan analisis pekerjaan adalah mendapatkan jawaban atas 6 pertanyaan penting sebagai berikut. 1. Pekerjaan fisik dan mental seperti apa yang bisa membuat pekerjaan selesai? 2. Kapan pekerjaan itu akan selesai? 3. Di mana pekerjaan yang akan dicapai? 4. Bagaimana pekerja melakukan pekerjaan itu? 5. Mengapa pekerjaan dilakukan? 6. Kualifikasi apa yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan itu? Dalam banyak kasus, uraian pekerjaan yang akan dibuat bukan didasari analisis pekerjaan. Hal ini dapat menimbulkan celah menghasilkan produktivitas yang rendah. Cara ini sangat tradisional. Bahkan seakan memperkuat argumentasi Du Bois dan Rothwell 2004 yang menyinggung bahwa uraian pekerjaan merupakan dasar manajemen tradisional. Memang beralasan jika uraian pekerjaan ini disebut sebagai cara manajemen tradisional. Sebab dari beberapa kasus dalam uraian pekerjaan yang ditulis panjang, jika diukur produktivitasnya sangat rendah. Kenapa demikian? Dalam uraian pekerjaan digabungkan antara pekerjaan rutin, insidental, dan berkala sehingga terkesan bahwa pekerjaan yang dilakukan sangat banyak. Padahal produktivitas dari pekerjaan rutin yang dilakukan sehari-hari tidak lebih dari 40-50%. Tapi saat akhir bulan atau waktu-waktu tertentu produktivitasnya sangat tinggi di atas 100%, sehingga diperlukan pekerjaan lembur, di mana kondisi terakhir ini dijadikan alasan para manajer untuk menambah karyawannya. Padahal, jika diukur secara rata produktivitas keseluruhan tidak lebih dari 55-65%. Selain itu, uraian pekerjaan ini terkadang sulit dijadikan indikator untuk mengukur kinerja seseorang. Karena itu, beberapa perusahaan mengatur pekerjaan ini menggunakan konsep Key Performance Indicator atau KPI, bukan dengan uraian pekerjaan. Atau ada juga yang menggunakan keduanya, di mana uraian pekerjaan hanya digunakan sebagai batasan dari tugas dan tanggung jawab semata, bukan sebagai alat ukur kinerja. Sedangkan KPI dipakai untuk mengukur kinerja, sebab KPI memiliki indikator yang jelas, mudah diukur dan terukur. Selain itu, pendekatan KPI ini memacu pegawai atau karyawan untuk bekerja lebih baik dan penilaiannya pun sangat transparan. Analisis pekerjaan penting bagi manajer lini. Menurut Hoffman et al., analisis pekerjaan jelas penting untuk berbagai kegiatan Departemen SDM. Tapi alasan mengapa hal itu penting untuk manajer lini mungkin tidak terlalu jelas. Pertama, manajer harus memiliki informasi terperinci soal semua pekerjaan dalam kelompok kerja mereka untuk memahami proses alur kerja. Kedua, manajer perlu memahami persyaratan kerja untuk membuat keputusan rekrutmen cerdas. Sangat jarang para karyawan bisa diterima oleh Departemen Sumber Daya Manusia tanpa masukan manajer. Manajer seringkali akan mewawancarai calon pelamar dan merekomendasikan yang seharusnya menerima tawaran pekerjaan. Ketiga, manajer bertanggung jawab memastikan bahwa setiap individu berkinerja memuaskan atau lebih baik.
Hal ini memerlukan manajer untuk mengevaluasi seberapa baik seseorang melakukan pekerjaannya dan untuk memberikan umpan balik kepada mereka yang kinerja perlu ditingkatkan. Sekali lagi, hal ini mensyaratkan bahwa manajer memahami dengan jelas tugas yang diperlukan dalam setiap pekerjaan. Akhirnya, hal itu menjadi tanggung jawab manajer dalam memastikan pekerjaan dilakukan dengan aman, mengetahui di mana potensi bahaya yang mungkin menampakkan diri dan menciptakan iklim di mana seseorang merasa bebas menghentikan proses produksi jika kondisi yang berbahaya timbul.